Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk bertalabul ilmi di Yayasan Rufaidah binti Sa'ad. Tak lupa juga salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk pada bab ke-36 tentang sifat dari para wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah itu? Apakah wali-wali Allah itu orang-orang tertentu yang terkadang disalahpahami di masyarakat kita, bahwa predikat wali itu hanya diperoleh oleh orang-orang tertentu yang konon katanya punya karamah, punya keanehan. Kalau tidak punya keanehan, walaupun dia orang yang bertakwa, itu tidak disebut wali-wali Allah. Apa seperti itu memang wali-wali Allah itu? Karena di masyarakat kita lihat ada orang yang dohirnya seperti orang gila, tapi diwali-walikan. Kemana-mana telanjang, rokoknya tidak pernah lepas, entah sholat entah tidak, kita juga tidak tahu. Tapi katanya dia wali Allah. Apa memang itu wali Allah itu? Lah, dalam bab ini akan menyingkap siapa wali-wali Allah itu. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'adali waliyan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis ini hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adhani la u'idhanna wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsil mu'min yaqrahul mauta wa aqrahu masa'atahu wa la budda lahu minhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai
daripada sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hamba-hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku makin mencintainya. Maka jika aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya. Aku akan menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat dengannya. Aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang dengannya. Bahkan aku akan menjadi kaki yang ia gunakan untuk melangkahnya. Apabila dia meminta sesuatu, pasti ku beri. Apabila dia meminta perlindungan, pasti ku lindungi. Dan aku tidak ragu atas sesuatu yang aku lakukan sendiri, sebagaimana keraguanku untuk mencabut jiwa seorang mukmin yang membenci kematian, sedangkan aku membenci akan keburukan yang menimpanya, dalam keadaan dia tidak dapat lari darinya. Artinya tidak dapat lari dari kematiannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang siapa wali-wali Allah. Siapa sesungguhnya wali-wali Allah itu? Namun sebelum saya jelaskan tentang sifat-sifatnya, sebagian para ulama ketika menjelaskan man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku. Siapa wali-wali Allah di sini? Disebutkan di dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah wali-wali Allah, kata Allah, mereka adalah orang yang tidak punya perasaan takut dan tidak pula bersedih hati. Mereka orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa menjaga ketakwaan. Bagi mereka lah kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan tidak mungkin berubah kalimat-kalimat Allah, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Di dalam ayat ini jelas sekali bahwa yang dimaksud wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Maka dari sini kita tahu bahwa siapapun bisa menjadi wali Allah. Saya, ibu, siapapun, tidak mesti laki-laki. Perempuan pun bisa jadi wali Allah, asal syaratnya dua: beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika memberikan catatan man adali waliyan, siapapun yang memusuhi wali-waliku, beliau mengatakan yang dimaksud wali Allah adalah al-alimu billahi, orang yang tahu siapa Allah, ma'rifatullah, orang yang mengenal siapa Tuhannya, al-muwadzibun ala ta'atihi al-mukhlis fi ibadatihi, dan orang yang senantiasa tidak pernah meninggalkan ketaatan kepada Allah dan senantiasa menanamkan keikhlasan dalam ibadahnya. Inilah wali Allah. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mensyaratkan wali Allah itu tiga. Dia harus mempelajari siapa Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk menjalankan semua perintah Allah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga,
senantiasa mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut wali Allah. Orang yang paling tahu dengan Allah, orang yang paling taat dengan Allah, dan orang yang paling ikhlas saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wali-wali Allah itu harus belajar. Tidak bisa ujug-ujug jadi wali Allah begitu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh para ulama yang lainnya seperti perkataan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan inna awliya'ahu humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Maka beliau mengatakan fa kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan, kana lillahi waliyan, maka dia akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian juga dijelaskan oleh ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang ya'rifunal kitab wa sunnah. Orang-orang yang betul-betul mempelajari Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan juga sunnah Nabi SAW. Artinya orang yang menjalankan Al-Quran dan sunnah itulah wali-wali Allah. Dan juga Al-Imam As-San'ani ma'ruf, pengarang kitab Subulus Salam, beliau mengatakan al-wali huwal mu'min al-muttaqi. Wali Allah adalah seorang mukmin dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Ibnu Hubairah rahimahullahu taala, wali Allah adalah alladzi yattabi syar'allahi azza wajal, orang yang senantiasa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita simpulkan dari semua definisi para ulama ini, mengerucut kepada sebuah pemahaman bahwa wali Allah adalah orang yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu menjalankan seluruh syariat-syariat di dalam Al-Quran dan sunnah dan menjauhi larangan-larangan, kemudian menumbuhkan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali Allah namanya. Maka tidak benar pemahaman di masyarakat kalau wali Allah itu orang-orang tertentu. Bahkan orang yang tidak sholat saja dibilang wali Allah karena punya karamah. Kata mereka karamah. Padahal keanehan di dunia itu kan sering saya katakan itu ada bermacam-macam. Ada yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat ini keanehan yang diberikan kepada para nabi. Ataupun irhasat. Irhasat juga keanehan yang diberikan kepada para nabi. Cuman bedanya kalau mukjizat dengan irhasat, kalau mukjizat diberikan setelah diangkat jadi nabi, kalau irhasat keanehan yang diberikan sebelum diangkat menjadi nabi. Seperti pembelahan dada Rasul, kemudian juga penghancuran pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah, itu kan sebelum diangkat jadi nabi. Atau batu-batu dan pohon-pohon mengucapkan salam kepada Rasul ketika Rasul masih kecil, itu disebut irhasat namanya. Tapi kalau keanehannya setelah diangkat jadi nabi, itu disebut mujizat. Kemudian yang kedua, ada namanya karamah. Lah karamah ini diberikan kepada orang-orang yang disebut dengan wali-wali Allah.
Yang saya katakan tadi definisinya adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang mengenal siapa Allah, orang yang senantiasa menjalankan ketaatan, orang yang senantiasa mengikhlaskan dalam ketaatan, orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban dan sunnah dan berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Itulah wali-wali Allah. Lah wali-wali seperti ini terkadang diberikan karamah. Tapi bukan berarti karamah ini adalah ciri yang melekat bahwa si fulan itu wali. Tidak, terkadang Allah tidak berikan karamah tapi dia wali Allah. Karena karamah ini hanya sekedar memuliakan saja. Bahkan terkadang wali yang tidak punya karamah lebih mulia dibandingkan wali yang punya karamah. Contoh umpamanya para sahabat. Tidak semua para sahabat diberikan karamah. Tetapi ada tabi'in generasi kedua setelah sahabat diberikan karamah seperti yang terjadi kepada Amir ibn Qais ataupun siapa itu? Seorang tabi'in yang disabdakan Nabi SAW. Namanya Uwais Al-Qarani. Uwais ibn Amir Al-Qarani. Itu diberikan karamah. Tapi dia tabi'in. Lah sahabat Rasul banyak yang tidak diberikan karamah. Apakah kemudian tabi'in lebih mulia dibandingkan sahabat? Ya tidak, karena sepakat para ulama tidak ada khilaf di antara mereka bahwa sahabat lebih mulia dibandingkan para tabi'in, dan tidak semua sahabat dapat karamah. Artinya karamah itu ya terkadang diberi, terkadang tidak. Dan itu keanehan yang diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga ada yang disebut dengan maunah, pertolongan. Pertolongan pamannya ibu tahu-tahu udah pusing gitu kan, mau bayar utang tak ada duit, tiba-tiba datang orang yang kasih uang. Itu maunah, pertolongan. Ibu dikejar-kejar anjing galak, naik ke pohon. Akhirnya tidak jadi digigit anjing, digigit binatang. Itu maunah namanya, itu pertolongan. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan sihir. Lah sihir ini diberikan kepada para dukun, paranormal, para bomo. Nah, itu kesyirikan. Ya. Kemudian ada disebut dengan ihana, keanehan tapi dalam rangka menghinakan. Seperti orang yang diludahi oleh Musailamah Al-Kadzdzab, bukan sembuh matanya, makin buta pula dia. Nah, itu namanya ihana, untuk merendahkan bahwa Musailamah itu bukan nabi asli tapi nabi palsu. Tidak punya mukjizat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa wali-wali Allah itu tidak mesti punya karamah. Ya, terkadang punya karamah, terkadang tidak punya karamah. Tapi ada di masyarakat ini terkadang berlebihan menceritakan aneh-aneh tentang karamah para wali itu, yang terkadang menyelisih akidah ahli sunnah. Seperti umpamanya Habib Fulan gitu ya, ataupun Kiai Fulan bisa bicara dengan malaikat, bisa bicara dengan orang mati, bisa menghentikan ombak. Itu aneh-aneh, itu cerita-cerita khurafat namanya. Ini maka karamah tidak mesti seperti itu juga kan itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa ciri-cirinya? Ciri-ciri yang komplit gitu ya. Orang itu disebut wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat wali-wali Allah yang saleh itu, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegigihan mereka di dalam beribadah. Jadi wali-wali Allah itu ahli ibadah. Betul-betul mereka melaksanakan ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Mereka rajin melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Maka kalau seandainya orang itu kemudian ibadahnya tidak rajin, suka meninggalkan kewajiban, apalagi yang sunnah-sunnah, itu bukan wali Allah, walaupun masyarakat menganggap itu wali Allah. Seperti orang yang tidak sholat, itu bukan wali Allah orang yang tidak sholat itu. Atau kemudian aneh-aneh gitu kan, sholatnya ke Mekah gitu kan, sholat Jumatnya tiap Jumat itu ke Mekah, itu berarti wali Allah.
Dari mana sholat Jumat ke Mekah? Di Mekah itu jam 12, di sini jam 8. Gak ketemu Jumatannya, ya. Jadi ada orang-orang yang mengarang aneh-aneh gitu ya. Kemudian yang kedua, wali Allah itu adalah tersifati dengan at-tawadhu. Orangnya senantiasa rendah diri, rendah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi itu dengan cara merendahkan hati-hati mereka. Mereka tidak congkak, tidak membusungkan dada. Itulah wali-wali Allah. Orang yang senantiasa tawadhu. Dan wali Allah itu tidak ngomong saya wali Allah, saya seorang wali. Tidak, mereka akan menutupi dirinya. Dan mereka juga tidak tahu apa mereka wali Allah atau tidak, kan begitu. Jadi seorang wali itu tidak mungkin saya wali gitu ya. Jadi memang betul-betul tawadhu, rendah hati. Kemudian juga adamu muqabalatuhum al-isa'ata bil isa'ah. Wali-wali Allah itu apabila disakiti, maka mereka tidak akan membalas apa yang mereka sakiti kepadanya. Mereka tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Makanya Allah mengatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wali-wali Allah itu apabila kemudian berbicara dengan orang jahil, kemudian orang jahil ini menghina dia, merendahkan dia, melaknat dia, menjelek-jelekan dia, qalu, wali-wali Allah hanya mengatakan salama, mendoakan keselamatan. Jadi ciri wali Allah itu tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama atau lebih buruk dibandingkan perbuatannya. Kemudian juga yang selanjutnya, hirsuhum ala ihya'i lailatihim bi ta'ati rabbihim bil qiyami wadzikri wad du'a. Wali-wali Allah itu adalah orang yang menghidupkan malam-malam mereka dengan ketaatan kepada Rabb mereka, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan baca Quran, terutama di separuh malam atau di sepertiga malam akhir, karena mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi wali-wali Allah adalah mereka orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam-malam mereka dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi wali Allah itu bukan tukang tidur, ya. Wali Allah itu bukan pemalas, tidak. Wali Allah itu rajin ibadah. Kemudian juga khaufuhum daim min adzabillah. Wali-wali Allah itu senantiasa takut. Takutnya itu akan melekat dalam hatinya kalau teringat dengan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang yang menanamkan ketakutan. Makanya Allah mengatakan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka orang-orang yang tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Rasa takutnya wali-wali Allah itu hanya kepada Allah saja. Kemudian juga ikhlasuhumul ubudiyata lillah. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan peribadatan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali-wali Allah juga adalah orang yang hifdzul lisan, menjaga lisan-lisan mereka, tidak menyakiti saudaranya, tidak menyakiti orang lain, dan mereka senantiasa mudah memaafkan karena kesalahan orang. Makanya di zaman Nabi SAW itu ada wali Allah sedang berjalan menjinjing sandal dengan rambut yang seolah-olah habis berwudu. Kemudian Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, kalau kalian ingin mengetahui siapa anak muda yang termasuk penduduk sorga, lihatlah orang yang jinjing sandal itu, katanya. Sahabat pun melihat orang yang jinjing sandal itu. Rupanya mereka enggak kenal, ya. Kemudian besoknya dia lagi lewat, Rasul ngomong gitu lagi. Besoknya dia lagi lewat, Rasul ngomong gitu lagi. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Amr ibn As penasaran, kenapa Rasul mengatakan anak muda ini termasuk penduduk sorga? Akhirnya setelah diteliti, ditelisik, ditanya, rupanya amalannya satu, Bu, karena sebelum tidur hatinya dibersihkan dan dia maafkan setiap orang yang menzalimi, menggibah, membuli, menyakiti, menghina, melaknat dia dalam hari itu. Betul-betul dimaafkan semuanya, baru dia tidur. Itulah wali Allah, mudah memaafkan, ya. Termasuk juga wali Allah adalah tajannubuhum majalisal lagwi wabti'aduhum anil kadhibi wasyahadati zur.
Wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak suka di majlis main-main. Wali Allah tidak pernah datang ke dangdutan. Wali Allah tidak pernah datang ke konser. Wali Allah tidak pernah kemudian jagongan bahasa kitanya, ngobrol sampai tengah malam, tahap yang diobrolkan dengan teman-temannya. Jadi wali Allah itu memang kalaupun bermajlis, maka dia akan bermajlis di majlis zikir, di majlis-majlis Quran, di majlis-majlis ilmu, bukan majlis yang penuh dengan permainan, dan mereka jauh dari dusta dan persaksian palsu. Kemudian juga wali-wali Allah mereka adalah tadhiyatuhum fi sabilillah bil mali wan nafsi. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang mereka mengorbankan jiwa dan harta mereka, bukan menipu orang supaya mendapatkan harta dan kekayaan. Wali Allah itu justru hartanya dikorbankan, jiwanya dikorbankan. Itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wali Allah juga badalu kulli ma, mencurahkan segala apa yang biwus'ihim li khidmati dinillah, dengan kemampuan mereka untuk berkhidmat kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bisa membantu agama Allah dengan tenaga, dia bantu dengan tenaga. Kalau dengan ilmu, dia bantu dengan ilmu. Kalau dengan cara berfikir, dengan ide-ide, dia bantu dengan ide-idenya. Pokoknya dia luangkan waktu, tenaga, biaya dan lain sebagainya hanya untuk berkhidmat kepada agama Allah. Itulah wali Allah. Termasuk juga wali Allah adalah hirsuhum ala tansyiati auladihim wa usarihim at-tashni'atal islamiyata sahihah. Wali-wali Allah adalah orang yang mengarahkan anak-anaknya, keluarganya supaya menjadi keluarga Islami. Bukan hanya dia saja yang saleh, dia ajak istrinya juga, dia ajak anak-anaknya, dia ajak orang tuanya supaya menjadi keluarga saleh dan salihah. Termasuk juga wali Allah iltizamuhum bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itu wali Allah. Bukan diem saja lihat kemungkaran, diem. Lihat kebaikan tak mau ngajak. Ya, itu bukan wali Allah. Ya. Wali Allah adalah yakifuna inda hududillah. Mereka adalah orang-orang yang berdiri pada batasan-batasan Allah. Dia tidak mau melampaui apa yang sudah menjadi batasan-batasan Allah. Akan menjauhi perkara syubhat, perkara haram. Mereka akan jauh. Termasuk sidku dhahirihim wa batinihim, berusaha untuk menampakkan kejujuran baik zahir ataupun batin. Itulah sifat wali Allah. Kemudian sidku imanihim billah, kejujuran dalam keimanan mereka kepada Allah. Mau diuji pun dia tetap beriman, tidak keluh kesah. Mau diberikan nikmat pun dia senantiasa bersyukur. Itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar ketika mendapatkan ujian, bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk wali Allah adalah tamayyuzuhum bil karami was saha wa tayyib an-nafsi. Terbedakan dengan orang-orang di luar wali Allah dengan karamnya, dermawan, mudah sedekah, mudah memaafkan, mudah memberikan uzur dan begitu seterusnya. Termasuk juga tamayyuzuhum bi karimis sifat wal akhlak. Wali-wali Allah itu orang yang betul-betul menjaga akhlak, baik akhlak makan atau pakaian. Ini dikatakan wali Allah tapi telanjang. Rasul tidak pernah telanjang. Ya. Jadi terkadang membuat orang datang membungkuk di hadapan dia, sujud di hadapan dia, ruku di hadapan dia. Ini kesyirikan, bukan wali Allah. Bisa jadi tagut kalau dia redha, karena tidak boleh ruku dan sujud kecuali kepada Allah. Kemudian menganggap dirinya punya berkah gitu ya. Nanti orang diusap aja sama dia kepalanya dengan bayar amplop sekian, nanti akan berkah hidupnya, berkah usahanya, berkah ini. Siapa dia? Yang punya berkah badan itu hanya Nabi SAW. Orang selain Nabi tidak punya berkah dalam badannya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga tanafusuhum fi amalil khairi. Wali-wali Allah itu bersegera dalam kebaikan. Apabila ada kebaikan di hadapannya, maka dia orang yang pertama kali melakukannya. Dan wali-wali Allah adalah qiyamuhum biwajibati da'wati ilallah, yang suka berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Pokoknya hidupnya hanya untuk dakwah ilallah. Itulah wali-wali Allah. Dan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala
Mereka adalah orang-orang yang isfaquhum ala du'afa wal masakin. Mereka sangat cinta kepada orang-orang lemah, orang-orang susah. Itulah wali-wali Allah, bukan memeras orang-orang susah, orang-orang lemah supaya memberikan kekayaan kepadanya. Itu bukan wali Allah pemeras namanya, ya. Jadi wali-wali Allah, mereka adalah orang yang sayang dengan fuqara wal masakin wal aitam dan begitu seterusnya dari orang-orang lemah. Dan wali-wali Allah adalah orang yang senantiasa lisanuhum ratab min dzikrillah. Lisan mereka itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi dari sifat-sifat yang disebutkan oleh para ulama tentang siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa wali-wali Allah itu ada tingkatan-tingkatan. Jadi wali-wali Allah itu ada tingkatan-tingkatan. Apa saja tingkatan-tingkatan wali-wali Allah itu? Tingkatan wali Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang siapa ataupun tingkatan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di antara tingkatan wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang disebutkan as-sabiqun bil khairat. As-sabiqun bil khairat. Orang-orang yang senantiasa menyegerakan kalau berbuat baik. As-sabiquna bil khairat. As-sabiquna bil khairat artinya orang-orang yang menjalankan kewajiban, menjalankan perintah, menjauhi yang diharamkan, menjauhi yang dimakruhkan, bahkan yang syubhat sekalipun mereka tidak mungkin mendekati. Itu disebut as-sabiqum bil khairat. Dan ini mungkin tingkatnya para nabi, ya. Kemudian yang kedua, al-muqtasid. Siapa al-muqtasid di sini? Al-muqtasid itu orang yang mencukupkan yang wajib-wajib. Orang yang mencukupkan dengan kewajiban. Dan dia berusaha juga menjalankan yang sunnah, tetapi dia tidak di bawah daripada as-sabiqum bil khairat. Boleh jadi mungkin ya sekali-kali dia terjerumus kepada maksiat gitu. Tapi dia berusaha melaksanakan kewajiban, melaksanakan sunnah, tapi sekali-kali mungkin dia terjerumus karena hawa nafsunya dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga namanya zalimul nafsi. Mereka orang-orang yang mendolimi dirinya. Ya, mereka melaksanakan yang wajib tapi enggan melaksanakan yang sunnah dan banyak terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah selama mereka menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi mereka masih dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan yang paling tinggi tentu adalah para nabi. Mereka lah penghulunya wali-wali. Baru di bawahnya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi wali, bisa. Selama tadi akhlak-akhlak yang dijelaskan para ulama kita berusaha untuk mengamalkannya. Maka itulah wali-wali Allah. Lah di sini pengarang menjelaskan tentang keutamaan apabila orang itu mendapatkan predikat wali. Pertama, di sini mu'alif hadis Nabi SAW mengatakan, man 'ada li waliyan faqad adzantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Jadi wali-wali Allah itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Kapan itu? Apabila dia senantiasa melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan dan juga melaksanakan sunnah-sunnah yang Allah perintahkan. Kalau ibu menambah yang wajib dengan yang sunnah, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, dan begitu seterusnya, maka lama-lama Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita menjadi wali
dan Allah akan mencintai kita. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka kita akan mendapatkan bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira. Kabar gembiranya seperti apa? Disebutkan dalam hadis. Nabi SAW kalau mencintai wali-walinya, maka yang pertama kali dipanggil adalah Jibril. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, aku suka dengan waliku si fulan itu, maka kau harus suka juga dengan dia. Maka Jibril pun cinta dengan dia karena dia itu dicintai Allah. Maka Jibril pun akan mengajak seluruh malaikat untuk mencintai orang yang dicintai Allah. Maka semua malaikat ikut mencintainya. Subhanallah. Jadi orang yang menjadi wali Allah itu akan mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan kecintaan Jibril, mendapatkan kecintaan seluruh malaikat. Dan Allah tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi kepadanya. Itu namanya bisyarah. Ya, bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah janjikan di sini, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dengan wali-walinya, apa yang terjadi? Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan menjadi kakinya, Allah akan menjadi tangannya. Maknanya penglihatan, pendengaran, tangan dan kaki akan diberikan taufik oleh Allah sehingga mampu menjaga dari yang memandang yang diharamkan, mendengar yang diharamkan, bergerak ke yang diharamkan, melangkah ke tempat yang diharamkan, betul-betul dijaga oleh Allah. Jadi wali Allah itu akan mendapatkan penjagaan, sehingga pandangannya itu berpahala, sehingga pendengarannya berpahala, sehingga gerak tangannya berpahala, langkah-langkah kakinya pun berpahala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Maka ini bentuk bagaimana wali Allah itu akan senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, setiap permintaan wali-wali Allah itu akan dikabulkan. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan beri permintaannya. Artinya wali-wali Allah permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wala in ista'adzani la'uidzanna. Kalau dia minta perlindungan, mungkin dia dapat bahaya dari makhluk, bahaya dari manusia, bahaya dari syaitan, maka Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Jadi dalam hadis ini ada 4 keutamaan orang itu menjadi predikat wali Allah. Pertama, akan mendapatkan kecintaan Allah, malaikat dan seluruh penduduk bumi. Yang kedua, Allah akan berikan penjagaan seluruh anggota badan dia, dari mata, telinga, tangan dan kakinya. Ketiga, semua permintaannya dikabulkan. Dan yang keempat, semua permintaan perlindungannya akan Allah berikan. Maka kehidupannya akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini juga ada peringatan keras, kita tidak boleh memusuhi wali-wali Allah. Kalau kita ini punya kawan, punya tetangga, punya ustadz, punya tuan guru, atau kenal siapa, zahirnya takwa, zahirnya muslim dan mukmin, zahirnya saleh. Kita kan hanya melihat zahir, Bu, bukan melihat batin. Nampaklah dia suka sholat, nampaklah dia sering hadir ke majelis ilmu, nampaklah dia orangnya dermawan, maka jangan dimusuhi, Bu. Kalau memusuhi orang yang seperti ini sama dengan memusuhi Allah. Allah kumandangkan perang melawan kita, siapa yang akan menang melawan Allah? Maka jangan pernah menzalimi orang-orang yang zahirnya saleh, yang zahirnya takwa. Karena bisa saja mereka wali-wali Allah, kalau kita sakiti, kita musuhi, berarti Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan perang kepada kita. Nauzubillah, siapa yang akan menang perang melawan Allah Subhanahu wa taala? Taib, itu secara global hadis yang kita baca. Kita baca sedikit di sini perkataan pengarang. Hadis ini adalah hadis yang mulia, kata beliau, yang sangat agung, yang menyebutkan tentang sifat wali-wali Allah, keutamaan-keutamaan dan kedudukan mereka.
Hadis tersebut menggambarkan bahwa permusuhan kepada para wali Allah berarti dia sedang mengumandangkan permusuhan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berani menentang dalam rangka memusuhi Allah dan memerangi raja-raja, dia adalah seorang yang terlantar tidak diberikan pertolongan. Barang siapa berani menentang dalam rangka memusuhi Allah dan memerangi rajanya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang tidak akan dapat pertolongan Allah. Sebaliknya, barang siapa Allah jamin dengan pembelaannya, dia adalah seorang yang ditolong olehnya. Hal itu disebabkan karena adanya kesesuaian antara para wali Allah dengan Allah dalam hal-hal yang dicintai, maka Allah pun akan mencintai mereka, memberikan kecukupan bagi mereka dan memenuhi segala apa yang mereka inginkan. Subhanallah, ini keagungan wali Allah. Kemudian hadis ini juga menyebutkan sifat wali Allah dengan sifat yang sempurna. Apa itu? Bahwa wali Allah adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib, seperti salat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, serta memenuhi hak-hak Allah dan hak hambanya. Maka semua kewajiban dia tunaikan. Itulah sifat wali Allah. Lalu mereka berpindah dari tingkatan ini kepada tingkatan berikutnya dengan menjalankan nawafil, perkara-perkara yang disunahkan. Setiap jenis ibadah wajib disyariatkan pula pada jenis ibadah tersebut ibadah sunnah yang juga memiliki keutamaan besar sebagai penyempurna atas kekurangan yang didapati pada ibadah wajib tadi dan sekaligus menyempurnakan pahalanya. Jadi wali-wali Allah setelah melaksanakan kewajiban maka dia beralih kepada yang sunnah. Maka para wali Allah itu melaksanakan perkara-perkara yang wajib maupun yang sunnah, sehingga Allah sangat dekat dengan mereka, mencintai mereka, memudahkan semua jalan yang dapat mengantarkan mereka kepada ridhonya, memberikan taufik kepada mereka dan meluruskan segala perbuatan mereka. Jika mereka mendengar, maka mereka mendengar Allah. Jika mereka melihat, maka mereka melihat karena Allah. Jika mereka bertindak dan berjalan, maka mereka lakukan semua karena Allah. Jadi semua perbuatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah meluruskan perbuatan-perbuatan mereka, Allah juga menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dikabulkan doanya. Jika mereka meminta sesuatu, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan agama dan dunia kepadanya. Jika mereka memohon perlindungan kepadanya dari kejelekan, maka Allah pun akan lindungi dia. Bersama dengan itu pula Allah berlemah lembut kepada mereka dalam setiap keadaan. Kalaulah bukan karena takdir Allah yang menetapkan kematian kepada seluruh hambanya, niscaya Allah akan menyelamatkan para walinya dari kematian tersebut. Tetapi kematian sebuah kepastian, siapapun akan terkena, termasuk juga wali-wali Allah. Lah dijelaskan juga dalam hadis ini tentang sifat wali Allah, keutamaan mereka yang bermacam-macam, tercapainya kecintaan Allah bagi mereka yang kecintaan tersebut merupakan perkara yang para hamba saling berlomba-lomba untuk meraihnya. Allah akan bersama mereka, menolong mereka, mendukung mereka, meluruskan mereka dan mengabulkan doa-doa mereka. Hadis ini juga menunjukkan tentang penetapan adanya sifat mahabbah bagi Allah, cinta bagi Allah, dan bahwasanya kecintaan kepada para walinya berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan kedudukan mereka. Lah sifat yang disebutkan oleh Nabi tentang para wali Allah berupa menunaikan kewajiban dan memperbanyak melakukan sunnah itu selaras dengan sifat yang Allah sebutkan tentang mereka berupa keimanan dan ketakwaan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa dialah wali-wali Allah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah keterangan pengarang di dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar tentang siapa wali-wali Allah. Taib, sampai di sini silakan kalau ada yang bertanya.
Ya. Bisa lah, gimana tak bisa? Wali murid pun bisa, wali Allah apalagi. Jadi wali-wali Allah itu tidak mesti laki-laki, perempuan juga bisa jadi wali-wali Allah. Contoh, Maryam. Maryam itu wali Allah. Laki-laki ke perempuan Maryam itu? Perempuan. Lihat Allah berikan karomah kepada Maryam. Tahu-tahu ada makanan aja di kamar dia. Kata Zakaria, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapat makanan ini wahai Maryam? Kata Maryam, "Huwa min indillah yarzuqu may yasha bighairi hisab." Ini semua datang dari Allah. Jadi menunjukkan bahwa wali itu tidak mesti laki-laki. Perempuan juga bisa jadi Allah. Salah satunya Maryam. Jadi wali Allah. Ya, dan banyak ya wali-wali Allah itu selain Maryam. Jadi tidak dibatasi karena konteks ayat itu mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi ibu juga bisa jadi wali Allah kalau mau beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan yang wajib dan berusaha menambah dengan yang sunnah. Wallahu a'lam. Nggak jelas. Jadi ulang. Iya. Apabila seorang hamba dicintai Allah, maka Allah akan mengujinya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta dengan sebuah kaum, maka Allah akan menguji kaum itu. Kenapa Allah menguji orang yang dicintainya? Allah hanya ingin menguji keimanan kita sebenarnya. Apakah ujian itu menjadikan dia redha, akhirnya bersyukur kepada Allah, ataukah dengan ujian itu justru tidak redha, kemudian tasakhut, menolak takdir dari Allah? Jadi ujian itu sebenarnya untuk menguji apakah betul dia cintanya atau tidak. Seperti ujian di sekolah, betul nggak orang ini cerdas anak-anak ini? Buat ujian. Jadi ujian itu hanya sekedar untuk supaya Allah tahu siapa hamba-hamba yang betul-betul beriman, siapa yang hamba-hambanya hanya ngomong aja beriman tuh. Jadi ujian itu hikmahnya di situ supaya terang. Allah mengetahui, seperti Ibrahim diuji oleh Allah menyembelih anaknya karena Ibrahim sudah mulai cinta dengan Ismail. Sementara Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasih Allah. Maka kekasihnya itu diuji apakah betul cintanya 100% kepada Allah ataukah sudah terbagi dengan Ismail. Maka diuji, disuruh menyembelih Ismail. Jadi ujian itu hanya untuk menyingkap hati seorang muslim tentang kebenaran keimanannya ataukah dusta keimanan, itu saja. Ya. Kalau dia memang redha dengan ujian itu, falahu ridha, dia mendapatkan redha dari Allah. Tapi kalau dia kemudian murka dengan ujian itu, maka Allah pun akan murka dengan dia. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu, kata Rasul. Wallahu a'lam. Ya, di YouTube ada pertanyaan Pak Ustadz Badenaros, ini orang Sunda berarti ini. Ya, sumohon silahkan. Tanda kita diterima jadi wali Allah itu gimana Ustaz? Kalau tanda diterima jadi wali murid kan jelas Bu, berarti anak ibu keterima di sekolah. Lalu tanda diterima jadi wali Allah itu apa kan gitu ya? Ya alhamdulillah. Ya tidak ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya dia makin baik,
makin bagus. Yang tadinya jarang sholat jadi sholat, yang tadinya jarang hadir di majelis ilmu jadi hadir, yang tadinya ngomongnya kasar jadi halus, ya. Jadi yang tadinya malas melaksanakan yang sunnah jadi rajin. Itulah tanda-tanda diterimanya. Jadi ada perubahan. Ya, jadi kalau tetap aja yang tadinya sholat tidak sholat, itu malah berubah, bukan jadi wali Allah jadi wali setan jadinya ya. Tadinya sholat nggak sholat, tadinya wali Allah jadi wali setan lah, berubah. Yang tadinya kalau ngomong lembut, jadi kasar, jadi wali setan tuh namanya. Yang tadinya hadir terus di majelis taklim, tahu-tahu malas, nggak pernah muncul lagi. Jadi di sana kan ada dua wali, ada wali Allah, ada wali setan. Kalau semakin tampak kebaikannya, insya Allah dia akan jadi wali Allah. Tapi kalau berubah menjadi buruk daripada yang baik, jangan-jangan jadi wali setan. Karena wali itu artinya loyalitas, ya. Al-wilayah itu artinya meletakkan loyalitas kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman, ya. Tapi kalau meletakkan loyalitasnya kepada setan, kepada musuh-musuh Allah dan orang-orang yang musuh-musuh orang yang beriman, yaitu wali-wali setan lah jadinya, ya. Seperti para dukun, orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah berbuat baik, berbuat jahat terus, itu jadi wali setan itu, ya. Seperti para dukun dan yang semacamnya. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.